Pemirsa, pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan pendidikan ternyata juga berdampak pada kelestarian lingkungan. Dampak yang ditimbulkan adalah munculnya limbah medis dalam penanganan kasus COVID-19 di tanah air. Apa saja limbah yang ditimbulkan dan bagaimana pengelolaannya, kita akan membahasnya dalam segmen At Large kali ini. Di grafis yang pertama, pemirsa, kita akan melihat jenis-jenis limbah apa saja yang diproduksi dalam masa penanganan kasus COVID-19. Yang pertama adalah limbah padat domestik. Ini adalah limbah yang diproduksi dari sektor rumah tangga yang berisikan sisa makanan, kardus, kertas, dan sebagainya baik organik maupun anorganik. Terlebih saat ini aktivitas dari rumah saja ini juga meningkatkan produksi dan juga konsumsi plastik dari makanan yang dihantarkan ke rumah dan juga dipesan. Ini juga bisa menjadi salah satu produksi limbah padat domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian kita melihat lagi jenis limbah padat khusus. Ini adalah limbah yang dihasilkan dari protokol kesehatan yang kita gunakan seperti dengan menggunakan masker sekali pakai, kemudian ada sarung tangan bekas, tisu kain yang mengandung cairan droplet, hidung dan juga mulut, dan juga ada yang beberapa limbah yang diperlakukan seperti limbah B3 yang memiliki infeksius. Kemudian limbah berikutnya adalah air limbah dari kasus COVID-19. Ini yang harus diolah adalah semua air buangan yang berasal dari kegiatan penanganan pasien COVID-19 yang kemungkinan ini mengandung mikroorganisme khususnya virus COVID-19. Di antaranya adalah kotoran atau tinja, pemirsa. Kemudian ada juga cairan dari mulut dan atau hidung pasien COVID-19, air kumur pasien, air cucian alat kerja serta alat makanan dan minum pasien dan atau cucian linen. Kemudian limbah B3 medis padat ini juga yang dihasilkan dari penanganan COVID-19. Ini adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau yang kontak dengan pasien atau petugas di fasilitas layanan kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Ini juga mencakup ada masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas plastik, dan kertas bekas serta alat suntik dan juga set infus bekas serta APD bekas. Inilah sampah-sampah yang ditimbulkan atau limbah yang ditimbulkan akibat penanganan COVID-19. Di grafis berikutnya kita akan melihat sudah berapa banyak sampah ataupun limbah medis yang dihasilkan dari penanganan COVID-19. Berdasarkan data yang kami himpun, pemirsa, hingga tanggal 27 Juli 2021, limbah medis yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19 ada sebanyak lebih dari 18.460 ton yang dihasilkan dari penanganan COVID-19. Untuk penambahan limbah medis perharinya, berdasarkan data dari Asosiasi Rumah Sakit, ada sebanyak penambahan 383 ton perharinya. Dapat Anda bayangkan ada berapa limbah medis yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19 ini. Meskipun begitu, untuk kapasitas pengolah limbah B3 medis ini kapasitasnya mencapai 493 ton per hari. Meski memang kalau kita lihat angkanya, kita bandingkan ini memang lebih besar ya untuk kapasitas pengolahan limbah B3 medis daripada yang dihasilkan dalam satu hari. Namun perlu diperhatikan bahwa penyebarannya ini tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Lantas bagaimana dengan respon dari Menteri Lingkungan dan juga Kehutanan? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ada quotes dari Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, yang dikatakan bahwa arahan Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan juga harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat pelayanan atau secara paralel sampai kepada tempat penanganannya. Nah, bagaimana dengan upaya pengelolaan limbah medis ini yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19? Kita akan lihat ini upaya yang sudah dilakukan dalam pengelolaan pedoman pengelolaan limbah dari COVID-19 ini. Yang pertama, kita akan lihat dari air limbah. Air limbah ini adalah cairan dari mulut dan atau hidung air kumur pasien yang dimasukkan ke dalam wadah pengumpulan dan disediakan atau langsung dibuang di wastafel atau di lubang air limbah di toilet. Ini adalah rangkaian pedoman pengelolaan limbah air limbah ini, pemirsa, dari alat saniter, kemudian mencakup ke saluran tertutup, IPAL dan juga disinfeksi. Nah, kemudian air cucian alat kerja atau alat makan dan minum pasien atau cucian linen ini juga dimasukkan langsung ke dalam lubang air limbah yang tersedia. Dipastikan juga semua pipa penyaluran air limbah harus tertutup ya, salurannya harus tertutup. Kemudian untuk di bagian proses untuk di IPAL-nya ini juga harus unit operasi dan juga unit proses instalasi pengolahan air limbah.
ini bekerja optimal. Unit proses IPAL ini sekurang-kurangnya terdiri atas proses sedimentasi awal, kemudian proses biologis, sedimentasi akhir, dan juga penanganan lumpur dan disinfeksi dengan klorinasi. Nah, setelah proses klorinasi ini pastikan juga air kontak dengan udara untuk menghilangkan kandungan klor di dalam air sebelum dibuang ke badan air penerima. Untuk pedoman pengelola limbah berikutnya kita akan lihat di grafis berikutnya. Selain air limbah ada juga untuk pedoman pengelolaan limbah padat domestik. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, ada beberapa limbah padat domestik yang dihasilkan dalam penanganan COVID-19. Ini juga mencakup dari pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, dan juga pemprosesan akhir. Untuk di pewadahan, pemirsa, Anda dapat menyediakan 3 wadah limbah padat domestik di lokasi yang mudah dijangkau, yaitu wadah untuk limbah padat organik, non-organik, dan juga limbah padat khusus seperti masker dan lain-lain sebagainya. Nah, wadah tersebut ini dilapisi dengan kantong plastik dengan warna berbeda, sehingga mudah untuk pengangkutan limbah dan juga pembersihan wadah. Pengumpulan dari limbah wadah ini dilakukan bila sudah 3/4 penuh atau sekurang-kurangnya dalam 24 jam. Ini sudah harus diangkat ataupun diambil. Nah, pengumpulan limbah pada wadah khusus ini dilakukan bila sudah 3/4 atau sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam. Dan juga perlu diperhatikan dalam pengumpulan dan juga pewadahan serta penyimpanan, petugas pengumpulan limbah ini harus dilengkapi dengan APD lengkap atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sepatu boot, apron, dan juga alat pendukung ataupun alat pelindung diri lainnya. Nah, setelah melakukan pengumpulan, petugas juga wajib membersihkan seluruh badan dan sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dari pedoman pengelolaan limbah padat dan domestik, kita akan melihat ada limbah juga yang sangat berbahaya ataupun memiliki tingkat infeksius yang tinggi adalah limbah padat B3 medis. Ini untuk pedomannya juga mencakup kurang lebih dari pewadahan dan juga pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, serta pengolahan limbah B3 medis. Untuk pengolahan ataupun pewadahan pengumpulan sendiri, limbah B3 medis ini dimasukkan ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol biohazard. Hanya limbah B3 medis yang berbentuk padat dan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Jika di dalamnya ini terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan yang mengalirkan ke dalam IPAL yang sudah disebutkan tadi. Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, limbah B3 ini dikemas dan diikat rapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk penanganannya, pemerintah juga sudah menganggarkan dan menyiapkan dana hingga 1,3 triliun rupiah untuk pengolahan limbah beracun berbahaya medis atau limbah B3 termasuk limbah COVID-19. Dana pengelolaan limbah medis ini bersumber dari sejumlah pos anggaran, di mana dana ini nantinya akan digunakan untuk sejumlah hal yang berkaitan dengan pemusnahan sampah medis beracun, diantaranya dengan membangun insinerator atau strider. Dengan dana ini juga nantinya diharapkan pengelolaan limbah medis dalam penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan secara masif agar tidak terjadi penularan dari klaster ataupun dari sektor limbah medis ini. Dan pemirsa, di samping kasusnya yang masih harus kita perhatikan, perhatian kita tidak kalah penting dengan upaya pengelolaan limbah COVID-19. Karena seperti paparan sebelumnya, imbas atau dampak juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian pemaparan ini, kembali ke Anda Marvin. Baik, Abdi Asaswai, terima kasih untuk pemaparan Anda.